Disclaimer, cerita dalam video ini hanyalah fiktif belaka. Semua kejadian, karakter, dan tempat dalam video ini tidak ada kaitannya dengan kejadian nyata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Semoga yang like dan subscribe lancar rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Di sebuah kota besar di Indonesia, hiduplah seorang pria bernama Hendra Santoso. Ia adalah seorang pejabat tinggi yang dikenal kaya raya, penuh wibawa, dan memiliki pengaruh besar. Namun di balik jas mahal dan senyum ramahnya, Hendra adalah seorang koruptor ulung. Ia menggelapkan dana proyek infrastruktur, mengambil suap, serta memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri. Kehidupan mewah dari uang haram. Setiap malam, rumah megah Hendra di kawasan elit selalu ramai oleh pesta mewah. Mobil sport berjejer di garasinya, emas dan perhiasan istrinya berkilauan, sementara anak-anaknya bersekolah di luar negeri. Tak ada yang bisa menyentuhnya, karena ia punya banyak koneksi. Namun, ada satu orang yang terus mengingatkannya, yakni Pak Ridwan, seorang mantan guru yang dulu pernah mengajarnya. Hati-hati, Hendra, kau boleh kaya sekarang, tapi ingatlah, uang haram itu tak akan membawamu kemana-mana. Azab Tuhan itu nyata. Hendra hanya tertawa sinis. Baginya, dunia ini milik orang yang cerdas memanfaatkan peluang, dan ia merasa dirinya adalah salah satunya. Awal petaka, pada suatu hari, proyek jalan yang dikerjakannya dengan bahan murahan runtuh dan menewaskan puluhan orang. Masyarakat mulai berteriak, media mulai mengendus skandalnya. Namun, dengan uangnya, Hendra berhasil menutupi semua itu. Namun, sejak saat itu, kejadian aneh mulai menghantuinya. Di malam hari, ia mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya dikejar oleh tangan-tangan hitam yang keluar dari tanah, menariknya ke dalam kubangan darah. Ia mendengar suara tangisan orang-orang yang menjadi korban akibat korupsinya. Saat terbangun, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Namun, ia mengabaikan semua itu dan terus menjalani hidup mewahnya. Azab yang nyata, beberapa hari kemudian, tubuhnya mulai merasakan sakit yang aneh. Tangannya yang dulu erat menggenggam uang kini terasa kaku dan sering bergetar tanpa sebab. Dokter tidak menemukan penyakit apapun. Tak lama, bisnis dan asetnya mulai hancur. Salah satu rekan bisnisnya melarikan dana, lalu perusahaannya bangkrut. Hendra mulai kehilangan segalanya. Namun, azabnya belum berhenti di situ. Suatu malam, saat ia sedang tidur di kamar mewahnya, ia kembali mengalami mimpi mengerikan. Kali ini, ia melihat dirinya terbaring di dalam peti mati yang gelap, sementara suara-suara berbisik memanggil namanya. Ketika ia terbangun, ia merasakan tangannya benar-benar membatu. Jarinya hitam membusuk, seperti terkena penyakit mengerikan. Para dokter keheranan, dan satu persatu jarinya harus diamputasi. Kejatuhan yang tragis. Kini, Hendra tak lagi dipandang sebagai pejabat hebat. Ia hanya seorang pria tua yang sekarat, dihantui dosa-dosanya sendiri. Istrinya pergi meninggalkannya, anak-anaknya tak mau mengakuinya. Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Hendra, yang kini hanya bisa duduk di kursi roda, menatap cermin. Yang ia lihat bukan wajahnya sendiri, melainkan wajah-wajah korban yang meninggal karena korupsinya. Mereka menjerit, menangis, dan tiba-tiba, tangan-tangan hitam dalam mimpinya muncul dari cermin. Dalam ketakutan luar biasa, Hendra mencoba berteriak, tapi suaranya hilang. Keesokan harinya, tubuhnya ditemukan membeku dengan ekspresi ketakutan. Wajahnya menghitam, seperti seseorang yang tersedak sesuatu. Orang-orang percaya, itu adalah azab Tuhan yang nyata. Akhir yang menjadi pelajaran, pemakaman Hendra sepi. Tak ada yang menangisi kepergiannya, tak ada yang peduli. Dan hingga hari ini, orang-orang masih berbisik tentang kisahnya, kisah seorang koruptor yang ditelan azab mengerikan. Hanya sebuah batu nisan tak terawat yang tersisa, sebagai pengingat bahwa tak ada kekayaan yang bisa menyelamatkan seseorang dari dosa dan keadilan Tuhan. Kutukan yang belum berakhir. Sejak kematian Hendra, rumah megahnya yang dulu menjadi simbol kekuasaan berubah menjadi bangunan tak terawat. Rumput liar tumbuh di halaman, kaca-kaca jendelanya pecah, dan tak ada satupun yang berani tinggal di sana. Para pembantu yang dulu bekerja di rumah itu mengaku sering mendengar suara langkah kaki di malam hari, suara pintu terbanting sendiri, bahkan desahan nafas berat di sudut ruangan. Tak sedikit orang yang lewat di depan rumah itu merinding karena melihat bayangan hitam berdiri di balik jendela,
meskipun rumah itu telah lama kosong. Orang-orang percaya, arwah Hendra belum tenang. Ia terjebak dalam kutukan atas dosa-dosa yang ia lakukan semasa hidupnya. Gangguan di pemakaman, bukan hanya rumahnya yang dihantui, makam Hendra pun menyimpan kisah menyeramkan. Para penjaga makam sering melaporkan suara rintihan yang datang dari dalam kuburnya. Pada suatu malam, seorang penjaga yang sedang berpatroli melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Tanah di atas makam Hendra tampak bergelombang, seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Tiba-tiba, dari tanah yang retak, muncul tangan hitam yang membusuk. Penjaga itu lari ketakutan, berteriak memanggil warga sekitar. Namun, saat mereka kembali, semuanya tampak normal. Kejadian ini terus berulang hingga akhirnya makam Hendra dibiarkan tak terawat. Tak ada yang berani mendekat. Keluarga yang tersisa, istri dan anak-anak Hendra yang dulu menikmati hidup mewah kini mengalami nasib tragis. Istrinya yang dulu selalu berpesta kini jatuh miskin, ditinggal oleh teman-temannya, dan ditemukan tewas sendirian di rumah kontrakan kecil. Anak sulungnya yang hidup di luar negeri terlibat kasus narkoba dan dipenjara, sementara anak bungsunya mengalami gangguan jiwa, sering berteriak-teriak ketakutan seperti melihat sesuatu yang tak kasat mata. Harta yang dulu melimpah kini habis tak bersisa, dan keluarga Hendra hancur dalam kesengsaraan. Pesan dari kubur. Suatu malam, seorang ulama tua bernama Kiai Hamzah bermimpi didatangi oleh sosok yang menyerupai Hendra. Wajahnya pucat, tubuhnya dibalut kain kafan yang robek, dan matanya penuh ketakutan. "Tolong aku tersiksa. Panas, gelap," suara mereka terus memanggilku. Dalam mimpi itu, Kiai Hamzah bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" Hendra menangis dan berbisik, "Aku diseret ke dalam lubang gelap, ditarik oleh tangan-tangan mereka yang menjadi korban dosaku." Mimpi itu membuat Kiai Hamzah terbangun dengan keringat dingin. Ia lalu mengumpulkan warga untuk berdoa dan memohon ampunan bagi arwah Hendra. Namun, meskipun doa telah dipanjatkan, gangguan di rumah dan makam Hendra tak pernah benar-benar hilang. Kesimpulan, asap yang tak berakhir. Kisah Hendra menjadi peringatan bagi banyak orang. Tak ada yang abadi di dunia ini, dan kekayaan yang diperoleh dengan cara haram hanya akan membawa kehancuran. Nama Hendra kini hanya dikenang sebagai simbol keserakahan dan asap yang mengerikan. Dan hingga kini, siapapun yang melewati rumah kosongnya atau makamnya yang sunyi akan merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah-olah roh Hendra masih terjebak dalam siksaan tanpa akhir. Sesungguhnya, azab Tuhan itu nyata, dan tak ada yang bisa lari darinya. Misteri yang terus berlanjut, meskipun warga telah berulang kali mencoba membersihkan rumah dan makam Hendra, gangguan gaib tetap terjadi. Seorang pemuda nekat memasuki rumah itu untuk membuktikan bahwa cerita-cerita mistis hanya tahayul belaka. Namun, ia hanya bertahan 5 menit di dalam. Ia berlari keluar dengan wajah pucat, tubuh gemetar, dan mulutnya tak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, ia hanya bisa berbisik lirih. "Ada yang menatapku dari balik cermin." Wajahnya hitam, matanya kosong. Setelah kejadian itu, rumah tersebut resmi ditinggalkan dan dibiarkan terbengkalai. Tak ada yang berani menjamahnya lagi. Kuburan yang terbongkar, beberapa tahun berlalu, dan makam Hendra mulai rusak karena tak ada yang merawatnya. Suatu hari, hujan deras mengguyur kota dan menyebabkan tanah di area pemakaman longsor. Kuburan Hendra pun ikut terkikis, hingga akhirnya beberapa warga menemukan sesuatu yang mengerikan. Tubuh Hendra yang seharusnya telah menjadi tulang belulang ternyata masih utuh, tapi dalam kondisi yang mengerikan. Kulitnya menghitam dan tampak seperti terbakar. Matanya membelalak seperti seseorang yang meninggal dalam ketakutan luar biasa. Anehnya, jari-jarinya mencengkeram tanah, seolah ia berusaha keluar dari kuburnya sendiri. Para ulama yang datang ke tempat itu segera meminta warga untuk menguburkannya kembali dan mengadakan doa bersama. Namun, kejadian ini semakin menguatkan keyakinan bahwa Hendra tidak diterima baik di alam kubur. Akhir yang benar-benar tamat. Setelah peristiwa kuburan terbongkar, Kiai Hamzah bersama para ulama lainnya memutuskan untuk mengadakan doa dan pengajian selama 7 malam berturut-turut. Mereka berharap, arwah Hendra bisa mendapatkan ampunan dan tidak lagi mengganggu dunia manusia. Malam terakhir doa bersama, seorang warga yang mengikuti pengajian bermimpi melihat sosok Hendra. Namun kali ini berbeda, Hendra tidak lagi tampak menyeramkan. Ia berdiri di kejauhan, dengan wajah yang lebih tenang, meski masih penuh penyesalan.
Ia menunduk dan perlahan-lahan berjalan menjauh hingga menghilang dalam kegelapan. Sejak saat itu, gangguan-gangguan yang terjadi di rumah dan makamnya mulai berkurang. Namun, meskipun kisahnya telah berakhir, nama Hendra tetap menjadi peringatan bagi banyak orang. Setiap kali seseorang mencoba mengambil keuntungan dengan cara haram, mereka akan mengingat kisah tragisnya, kisah seorang koruptor yang tidak hanya kehilangan segalanya di dunia, tapi juga disiksa di alam baka. Kini, rumah megah yang dulu menjadi simbol kejayaannya telah hancur dan ditelan oleh alam. Sementara makamnya, meskipun telah dirapikan, masih menyimpan aura mencekam bagi siapapun yang mendekatinya. Karena meskipun gangguannya telah reda, dosa dan azab bagi orang yang serakah tak akan pernah benar-benar hilang. Sesungguhnya, setiap perbuatan memiliki balasannya, dan tak ada yang bisa melarikan diri dari keadilan yang sejati.